Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang anaknya Gideon mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon seorang manusia biasa, hanya pria biasa. Saya suka ini. Anda memberikan riwayat Anda orang biasa. Dan Allah membuat manusia biasa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Agar kita tidak meninggikan diri atas jembatan yang kita buat. Bangunan gereja yang kita miliki, ruangan dan lampu, juga pendetektor asap. Kita hanya dapat meninggikan Allah. Saya menyukai ini. Allah memilih pemuda biasa ini. Dan ia sedang mencoba menyembunyikan gandum dari musuh. Inilah yang ia lakukan. Ia tidak memiliki pekerjaan. Ia bukan tentara yang terlatih. Ia tidak bergelar profesor dalam teologi. Ia tidak paham pengajaran. Bahkan mungkin tidak tahu membedakan kanan dan kiri. Tetapi Allah berkata, lihatlah pemuda ini kandidat yang baik bagiku. Karena ia tidak memiliki apapun untuk disombongkan. Dan pada akhirnya, ia dapat mengenaliku. Aku, Yahweh yang melakukan semua ini. El Elohim Israel yang melakukan semua ini. Allah Abraham yang melakukan semua ini. Allah Ishak yang melakukan ini. Dan Allah Yakub yang melakukan semua ini. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan. Tetapi dengan roh, kata Tuhan. Anda dapat menjadi satu pasukan Allah seorang diri. Jika Anda menyingkirkan gelar Anda menjadi telanjang di hadapan Allah, menjadi diri Anda sendiri sudah cukup. Kemudian, malaikat Allah datang dan duduk di bawah pohon terbantin dan berbicara kepada Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat itu berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Mungkin Gideon berpikir, Kau berbicara pada siapa? Padaku? Pahlawan? Apa yang kau bicarakan? Bukankah aku ini bukanlah siapa-siapa? Bukankah aku hanya membersihkan lantai, hanya mengambil gandum ini dan menyembunyikannya dari musuh? Aku hanya bisa melakukan hal kecil. Tidakkah kau lihat aku bukan ahli mesin, bukan dokter? Lihat aku bukan seorang raja. Aku bukan pengawas, bukan apa-apa. Apa yang sedang kau bicarakan? Lihat, ketika Allah memanggil Anda, Ia melayakkan Anda. Ketika Allah memanggil Anda menjadi kekuatan bagi Allah. Saya menyukai ini. Kapanpun Ia memanggil Anda, kapanpun Ia masuk ke dalam suatu persamaan, Ia bahkan mengubah nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah, Saulus menjadi Paulus. Ia mengubah nama Anda. Karena ketika Ia melakukannya, Ia memberikan identitas yang baru kepada Anda. Ia memberikan Anda kuasanya. Ia mengubah hidup Anda. Saya tidak tahu di mana Anda berada hari ini, di bagian bumi mana, saya tidak tahu. Tetapi jika Anda bersama Allah, Anda adalah suatu bangsa. Satu manusia, satu pria, satu wanita, satu pria, satu wanita. Bersama dengan Allah adalah mayoritas. Anda adalah satu pasukan, suatu bangsa, satu suku bersama dengan Allah. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya? Perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Di mana kedahsyatan itu? Di mana tanda itu? Di mana keajaiban ketika Allah bersama kita? Ia bicara pada Anda. Saya tahu. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian.
Lalu berpalinglah Tuhan padanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Lihat, ketika Allah mengutus Anda tidak perlu bertanya, "Gideon, engkau harus menyelamatkan bangsa. Gideon, engkau membersihkan lantai, mengumpulkan sedikit gandum. Aku memanggil engkau dan melayakkan engkau, memberikan engkau kuasa. Engkau tidak akan melakukannya seorang diri. Aku menyertaimu. Tetapi engkau harus membawa aku ke tempatmu. Lakukan itu bersamaku. Dan engkau akan memenangkan pertempuran itu. Berhentilah mengizinkan pikiran, kepintaran, alasanmu untuk berada di antara kita. Ketidakpercayaanmu, keraguanmu, pertikaianmu. Singkirkan semua itu. Aku akan memenangkan pertempuran ini." Gideon beralasan. Dan ini amat sangat normal. "Ah Tuhanku," jawab Gideon, "dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun paling muda di antara kaum keluargaku. Kaumku adalah yang paling kecil. Aku yang paling muda di antara keluargaku." Ini adalah alasan yang paling baik. Wow, saya generasi orang percaya pertama di keluarga saya. Dari agama yang berbeda, saya generasi orang percaya yang pertama. Saya tidak pernah ke gereja. Saya tidak tahu cara kerja gereja, bagaimana cara melayani, dan semua hal itu. Semuanya adalah baru bagi saya. Generasi Kristen yang pertama. Saya berasal dari lumpur, dari keluarga yang kotor, melecehkan, dari kekejaman yang satu, kekejaman yang lainnya lagi, dengan daftar yang sangat panjang sekali. Saya tidak tahu panjangnya daftar Anda, tapi alasan saya untuk Allah tidak menggunakan saya begitu panjang. Tetapi ketika saya mengundang Yesus Kristus ke dalam persamaan, setiap alasan yang saya berikan kepadanya diubah menjadi kekuatan. Setiap kelemahan yang saya miliki, Allah mengubahnya menjadi kekuatan. Untuk berjalan dalam kemah musuh dan mengambil wilayah yang baru atas suatu bangsa kepada Yesus Kristus. Oh, apa yang dapat Allah kerjakan? Hanya dengan seorang pria, seorang wanita, siapapun yang mau. Siapapun yang mau. Kuasa. Firman-Nya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Engkau akan menghancurkan musuh. Aku akan menyertaimu. Aku akan menyertaimu." Jawabnya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ketika Anda mengalaminya, Anda akan berkata, ini Tuhan atau iblis?" Mungkin ini pertama kali dalam hidupnya ia mendengar suara Allah dan tidak mengetahuinya. Meminta tanda itu tidak salah. Gideon meminta sebuah tanda. Dan hal pertama setelah Gideon memastikan Allah di sana, Allah menugaskannya, berbicara kepadanya dan memerintahkannya. Hakim-Hakim 6 ayat 25. "Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang ada di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Allah berkata kepada Gideon, "Sebelum pergi ke medan pertempuran, dengarkan saya dengan seksama. Sebelum pergi kemanapun, aku telah mentahbiskan engkau. Aku telah menugaskan engkau. Aku menguatkan engkau. Aku memanggil engkau. Aku telah menetapkan engkau. Tapi sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda harus dirubuhkan. Anda harus menghancurkan altar Anda yang lain. Mengapa? Karena itu adalah pintu bagi musuh.
Anda tidak akan pernah bisa berperang jika Anda masih berpegangan tangan dengan iblis. Anda harus memutuskan tali dengan iblis dahulu agar Anda dapat menguatkan diri di dalam Tuhan. Ada pintu yang terbuka, Gideon, dan ini datang dari rumah tangga ayahmu. Saya tahu, sesuatu muncul di pikiran Anda. Sesuatu muncul. Allah memperlihatkan kepada Anda untuk memutuskan ikatan dosa ayah Anda, bertobat atas dosa nenek moyang Anda. Anda harus memutuskan semua kutuk keturunan dalam hidup Anda yang datang dari nenek moyang, datang dari ayah dan ibu. Anda tidak akan membawa DNA mereka lagi. Anda pergi ke ruangan dokter untuk mengisi formulir. Apakah ayah, ibu, orang tua Anda, kakek, nenek Anda ada kanker dalam keluarga? Atau sakit jantung dalam keluarga? Ada bagian besar. Ada kekotoran dalam keluarga, ada penyembahan berhala di keluarga. Lepaskan. Anda harus memutuskan tali kutuk keturunan. Bagaimana caranya? Katakan, aku bertobat Allah, Tuhan Yesus, atas dosa ayahku. Aku bertobat, aku letakkan garis keturunan Yesus Kristus antara aku dan musuh. Berdoa seperti ini. Aku meletakkan garis darah Yesus Kristus antara aku dan leluhurku. Yesus Kristus menyediakan cara untuk keluar dari DNA Anda. Kutuk yang datang melalui DNA Anda. Jadi Allah menghadapi ini dahulu. Singkirkan semua berhala itu. Berhala apakah itu? Pornografi, singkirkan. Buang komputer Anda di tempat sampah jika Anda perlu melakukannya. Apapun yang membuat Anda berdosa, buang semuanya. Buang semuanya. Lakukan semua hal yang Anda bisa untuk meletakkan batasan, untuk melindungi Anda dari berhala atau apapun itu. Materi, kartu kredit, belanja, makan-makan, apa yang Anda miliki dalam hidup. Apapun berhala di rumah Anda itu harus pergi. Karena Anda akan menjadi pasukan tunggal bersama Allah. Pasukan tunggal bersama Allah. Anda menjadi suatu kekuatan bagi Allah untuk mengubah sejarah. Sangat luar biasa bagaimana seorang manusia menjadi begitu berkuasa. Jika Allah ada di sana. Tebang dan bangunlah mezbah yang layak bagiku. Bangunlah mezbah dalam hati Anda. Ada sebuah lagu yang saya ingat. Datang jadikanlah hatiku rumahmu. Datang jadikan hatiku mezbahmu. Berkuasa dan memerintah dalam hidupku. Berdoa. Berdoalah seperti ini. Kemudian Gideon merobohkan dan menghancurkan mezbah Baal itu. Dia menutup pintu dari hadapan iblis. Aku menutup semua pintuku. Berdoalah seperti ini untuk musuhmu. Aku menutup diriku. Aku meletakkan diriku dalam darah Yesus Kristus. Lalu seluruh orang Midian di ayat 33 dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama dan mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Jadi semua musuh datang untuk melawan Anda. Musuh mengerahkan semua kekuatan jahat. Pertarungan kita bukan melawan darah dan daging. Anda merasa neraka mulai longgar dan Anda berkata, di mana Allah? Dari kanan, dari kiri, Anda dipukul dan menerima pukulan, segalanya berjatuhan. Jangan hilangkan pandangan. Jangan hilangkan pandangan. Roh Tuhan menguasai Gideon. Saya suka ini. Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala. Serukan suara Anda. Serukan suara Anda. Itulah sangkakala Anda. Itulah alat Anda. Mulailah berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah penebusku. Yesus Kristus adalah penyembuhku. Yesus Kristus adalah penyediaku. Yesus Kristus adalah penyelamatku. Mulai deklarasikan, itulah sangkakala Anda. Anda harus bersuara. Haleluya. Pasal 7, Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia.
Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadapku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah kepada rakyat itu, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lihat, sebelum memasuki medan pertempuran, untuk menghadapi musuh, untuk mengalahkan musuh, Allah memangkas Anda. Saat ini mungkin ia sedang melakukannya kepada Anda dan ini sakit, karena Anda tidak mau melepaskannya. Tetapi Allah berkata, kamu tidak butuh semua itu untuk memenangkan pertempuran, lepaskan. Karena rencana ABC itu, diploma pendidikan hikmatmu, semua pembimbing, semua konsultan, semuanya, semua tidak kau perlukan. Akulah gambaran itu sekarang. Biarkan semuanya pergi. Dan Anda melakukannya. Ini sulit. Kemudian Allah berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak, biarkan mereka pergi minum. Sampai Gideon hanya disisakan 300 orang untuk melawan suatu pasukan bangsa yang sangat besar dengan kekuatan penuh mereka. Siapa peduli jika Gideon hanya seorang diri? Kemenangan adalah miliknya karena Allah ada di sana. Allah ada di persamaan itu. Anda melihat telapak tangan Anda saat ini dan berkata, tidak ada apapun di tanganku. Tidak ada apapun di rumahku. Aku tidak memiliki pendidikan. Anda punya semua alasan dan Allah berkata, baik. Sekarang aku akan melakukan ini. Aku dapat melakukan ini sekarang. Semua alasanmu, simpan itu bagimu. Kita akan memenangkan ini bersama. Hanya bawa saja aku ke dalamnya dan singkirkan semua hal ini. Singkirkan semua itu. Sampah. Luar biasa. 2 Samuel 23 ayat 8. Berbicara mengenai keperkasaan kepahlawanan Daud. Satu manusia mengalahkan 800 orang. 800 orang, satu orang. Pria lainnya mengalahkan 300 orang. Anda tidak melihat ini di film aksi, Anda tidak melihatnya di film Mission Impossible, tidak juga di Jason Bourne, Superman. Anda tidak melihat ini. Jadi, Anda butuh hiburan ketika kuasa ilahi Allah tidak bekerja dalam hidup Anda. Anda perlu dihibur dengan tiruan. Tetapi kemudian ketika Anda membawa Allah ke dalam persamaan, Anda mengalahkan pasukan besar berjumlah 300 orang. Satu orang. Anda bisa menjadi satu pasukan dan mengalahkan 800 orang. Ini yang Anda perlukan hari ini. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Tapi Yahweh adalah Allah. Yahweh adalah Adonai dan ia akan melakukannya. Anda tidak akan melakukannya. Anda tidak akan mengeluarkan air dari batu dengan kekuatan Anda sendiri. Allah yang akan melakukannya. Yang perlu Anda lakukan adalah melakukan rencana Allah. Penuhi visi Allah dengan cara Allah. Allah ingin Anda menyeberangi Laut Merah, itu kehendak Allah. Tapi ia tidak menginginkan Anda untuk membangun jembatan Anda sendiri. Allah ingin Anda menyeberangi Laut Merah, tapi ia ingin melakukan itu dengan mukjizatnya, pekerjaan keilahiannya dalam hidup Anda untuk berjalan di tanah yang kering. Tetapi sepanjang hidup Anda berusaha membangun jembatan itu. Tidak lagi. Tidak perlu lagi Anda melakukannya. Dengan kekuatan Anda,
menjadi frustasi, hari demi hari dilemahkan, dipukul, selalu diserang terus-menerus. Yang perlu Anda lakukan hanya membawa Yesua HaMasiah, bawa Yesus Kristus dari Nazaret ke dalam persamaan itu. Berbicaralah seperti yang Petrus katakan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah. Aku tidak memiliki emas atau perak, tapi demi nama Yesus Kristus, dalam nama Yesua HaMasiah, aku menghardik semua situasi ini. Aku tidak memiliki emas dan perak, aku tidak memiliki ini dan itu, tapi aku datang melawan raksasaku, aku datang menghadapi Goliatku di dalam nama Tuhanku yang perkasa. Hari ini seluruh dunia akan mengetahui, seluruh keluargaku, seluruh lingkaran persahabatanku akan mengetahui. Ada Allah dalam hidupku, ada Allah di bangsaku, ada Allah di keadaanku. Seluruh bumi akan mengetahui ini. Bukan dengan kuasa, kekuatan. Tidak juga dengan mempercayakan kereta kuda atau saldo di bank. Atau dengan pengetahuanku. Aku menyelesaikan ini. Allah yang melakukannya. Allah yang melakukan. Jika Anda berada di posisi itu, Anda akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup Anda. Anda akan melihat kuasa keajaiban dari Yesus Kristus di pekerjaannya. Ketika sampai di titik dan berkata, bukan dengan kuasaku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kuasa, bukan dengan kuatku, tetapi karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus dari Allah yang Maha Kuasa, aku menaklukkan ini. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga Muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita Muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini.
Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat? Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. Ya Yesus, ya. Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah. Satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang. Yang lama sudah berlalu dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya. Dia mengubah hati saya.